Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya kita di tempat ini dan juga setiap saudara yang ada di rumah, kita percaya kita semua dalam keadaan sehat. Karena Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saat ini kita rindu untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia Allah yang selalu menyertai setiap hidup kita. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, bahkan di dalam sepanjang hidup kita. Tuhan menyertai setiap kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Dan Engkau teramat baik dalam hidup kami. Saat ini kami rindu untuk kami boleh mempersembahkan yang terbaik Tuhan. Biarlah semua siap pujian kami ini, semuanya kami berikan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami mau mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Begitu besar kasih Allah bagi setiap kita. Bahkan Dia rela mati bagi setiap kita. Itu bukti bahwa Dia sangat mengasihi setiap kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Yesus Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih Allah bagi setiap kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Engkau selamatkan setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas semua. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus
siapkan hati kita sama-sama untuk kita boleh memberikan setiap pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kasih Tuhan, mari naikkan syukur atas kebaikan dalam hidup kita. Naikkan syukur atas segala apapun yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Kita tahu apapun yang kita hadapi, Dia Allah yang menyertai setiap kehidupan kita. Naikkan syukur bagi Dia.
Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu Yesus. Haleluya. Kami angkat pujian bagi-Mu. Kami sembahkan Allah yang berkuasa. Thank you Jesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Semoga anugerah-Mu kami boleh adakan saat ini. Engkaulah karya terbesar dalam setiap hidup kami Tuhan. Tiada Allah yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki.
kita percaya bahwa kita di tempat ini ada umat-umat yang diberkati, amin. Mari kita lebih lagi kita memuji Tuhan Yesus kita, sebab Dia Allah kota benteng kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan bahwa Dia gunung batu kita. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut, sebab Kau yang menjamin hidup kami. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang pernah, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, kepada aku semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Lebih lagi pujian bagi Tuhan Yesus kita, Dialah keselamatan kita. Haleluya. Gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku takut, menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Kita percaya tangan Tuhan akan mengangkat siap kita. Amin. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kita percaya keselamatan kita, Tuhan Yesus yang ada di atas segala raja. Amin. Katakan sama-sama. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, dan tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sekali lagi kita kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita, Dialah yang perkasa. Haleluya. Amin. Mari saat ini kita boleh rindu untuk kita boleh diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita mau satukan hati kita. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan.
Kami mengucap syukur kami boleh memiliki Engkau dalam hidup kami. Sumber sukacita dalam hidup kami. Untuk apapun yang kami hadapi dalam hidup kami tahu Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber sukacita kami, dan Engkau baik di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, segala pujian syukur hanya bagi-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu sungguh indah. Yesus, Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Yesus, Kau sungguh. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang terlalu baik dalam setiap hidup kami Tuhan. Rancangan-Mu yang terindah dalam hidup kami. Kau Allah yang menuntun setiap kami, Allah yang menyertai setiap langkah hidup kami. Selamanya ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian,
Sebab hanya Engkau lah yang layak. Terima setiap pujian kami, siap sembah kami. Ya Yesus. Memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah sama-sama ya rara lama kabaya sianda. Ditinggikan Engkau, dimuliakan namamu Tuhan. Kaulah segalanya, segalanya bagimu, segalanya untukmu. Ya Rama kabaya sianda, Inara lama ya siande. Haleluya, ya Rama kabaya sianda. Inara lama kabaya siakapataya rara lama kaba. Inara lama kabaya siakapataya rara lama lama rara lama 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 lama. Sirara lama kabaya siakapataya rara lama lama. Haleluya. Bersyukur buat saat ini kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah dan kemurahan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Bersyukur buat kekuatan kesehatan yang baru yang senantiasa Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Bapak buat lawatanmu ibadah kami pada saat ini. Engkau juga melawat seluruh jemaatmu yang ada di rumah masing-masing. Dalam keadaan apapun mereka, Tuhan menjamah keadaan mereka. Makasih Bapa, sampaikan pesan firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu buat kami. Untuk kami boleh dikuatkan, diteguhkan, digembalakan dengan firman-Mu. Mari Bapa taruh urapan-Mu kepada hamba-Mu dan kepada kami semua. Biarlah roh pemahaman akan firman-Mu Engkau berikan di tengah-tengah kami. Kami akan bisa menangkap rema pesan yang daripada Tuhan. Kalau ada kuasa yang menghalangi firman-Mu sampai ke hati dan pikiran kami. Kami saat ini sepakat dalam nama Yesus kami tolak kuasanya. Bila Roh Kudus saja leluasa berkarya di tengah-tengah kami, mengajar kami, menegur kami, memberkati kami pada saat ini. Makasih Bapa, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu pada saat sekarang ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah masing-masing, apa kabar? Doa saya senantiasa Tuhan memberikan perlindungan, kekuatan, kesehatan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Walaupun suasana PPKM di mana saudara tidak boleh keluar kemana-mana, saudara cukup di rumah saja. Kami dari Gereja Betani Klaten mengadakan ibadah online. Saya berharap lawatan Tuhan tetap menjamah Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, setelah kita memuji Tuhan pada saat sekarang ini, saya rindu kita semua mendengarkan sebagian pada firman Tuhan. Satu ayat yang saya rindu kita simak pada saat sekarang ini, 1 Tawarik pasal 28 ayat yang ke-9. 1 Tawarik pasal 28 ayat yang ke-9, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Simak dalam Alkitab saudara masing-masing. 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya
dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia akan berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Amin. Berbahagialah kita semua yang suka mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kekasih Tuhan, ini ayat merupakan peristiwa di mana Raja Daud, seorang raja yang sangat terkenal, yang sangat luar biasa, punya pengenalan pribadi kepada Allah. Dan kita tahu melewati Raja Daud, kemenangan demi kemenangan pun juga dialami dalam peperangan. Dan seorang raja yang sangat luar biasa. Nah, sebelum dia meninggal, ayat ini merupakan pesan daripada Raja Daud kepada anaknya Salomo. Biasa, kasih Tuhan, pesan sebelum orang meninggal itu adalah pesan wanti-wanti yang terakhir. Tentu adalah sesuatu yang penting. Nah, oleh sebab itulah, saya rindu kita semua akan bisa simak apa sih pesan penting daripada Raja Daud. Kenapa? Karena ini kumpulan daripada pengalamannya dia, rahasia daripada keberhasilannya dia, intisari daripada kesuksesannya seorang raja yang bernama Daud. Dia pesankan kepada anaknya Salomo sebelum dia meninggal dunia. Nah, pesan apa itu? Saya ingin bagi kepada saudara dalam waktu yang relatif singkat pada saat sekarang ini. Kasih Tuhan, yang pertama ayat ini berkata, dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu. Artinya rahasia di mana Daud sukses dan berhasil tidak lain dan tidak bukan karena dia mengenal Allah dengan benar. Supaya tidak ada satu persepsi yang salah tentang Allah. Kenapa? Karena hari-hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika ada sesuatu yang melanda keluarga-keluarga yang di luar dugaan mereka, mereka berkata, Tuhan kok jahat ya, Tuhan kok enggak mengasihi kami sekeluarga, padahal kami ini masih berharap anak kami ini bisa bertumbuh dengan baik. Kenapa? Karena anaknya ini tiba-tiba dipanggil Tuhan lewat peristiwa yang tidak menyenangkan. Ada juga keluarga yang kehilangan tulang punggungnya, seorang ayah bekerja, menafkahi keluarga, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Sepertinya Tuhan ini kok jahat. Kekasih Tuhan, ada juga seorang karyawan, yang mana karyawan ini dalam situasi pandemi sekarang ini dirumahkan. Lalu kemudian mereka sepertinya enggak terima, kenapa kok Tuhan jahat? Kenapa kok Tuhan enggak mengasihi kami padahal kami butuh pekerjaan. Kami butuh keuangan yang baik. Kasih Tuhan, Raja Daud berpesan kepada Salomo anaknya sebagai generasi berikutnya. Dia punya pesan yang nomor satu adalah mengenal Allah dengan benar. Sebab ketika kita mengenal Allah dengan benar, apapun keputusan Allah itu kita akan bisa terima. Kita akan bisa tahu bahwa Tuhan itu sangat luar biasa. Ada beberapa hal yang saya ingin bagi kepada saudara secara penting. Hal yang kita harus tahu persis bahwa Allah itu adalah Allah yang baik. Segala rancangannya baik, segala keputusannya baik. Sehingga apapun yang Allah putuskan dalam kehidupan kita, pastikan kita bisa berkata bahwa God is good all the time. Yang paham katakan amin. Jadi ketika kita ini mengalami sesuatu dalam hidup ini, apapun Allah itu baik. Karena kebaikan Allah inilah maka kita harus tahu bahwa Dia ini punya rancangan yang lengkap, sempurna dalam kehidupan kita. Sungguh sih Tuhan, kalau kita merekomendasi seseorang baik, tentu karena kita ini sudah menerima sesuatu dari dia. Misalnya nih, orang itu baik loh. Kenapa kita merekomendasikan orang itu baik? Karena dia sering kasih hadiah buat aku. Dia kalau pergi ke luar negeri sering berikan oleh-oleh buat aku. Kadang bawakan kaos, kadang bawakan makanan. Dia merekomendasikan seseorang karena seseorang ini sering memberi oleh-oleh dari luar negeri kepadanya. Sehingga dia berkata, orang ini baik. Padahal nggak tahu persis
siapa orang itu. Terkadang kita mengerti bahwa orang yang sedang melakukan pencitraan sepertinya apa yang dikerjakannya baik. Padahal ada udang di balik rempeyek. Ada udang di balik batu maksud saya. Nah, kekasih Tuhan, mari kita sadari bahwa Tuhan itu baik. Segala rancangannya baik, segala keputusannya baik. Dan rancangannya sempurna dalam kehidupan kita. Allah tidak akan pernah mungkin mencelakakan dalam kehidupan saudara. Gak mungkin melakukan sesuatu yang buruk dalam hidup saudara. Hai anak muda, kalau mungkin satu saat tiba-tiba engkau diputus sama pacarmu, katakan bahwa Allah itu baik. Kenapa? Karena Tuhan sudah sediakan yang lebih baik di depannya. Tuhan tahu hari-hari ke depan. Sehingga kalau hari ini sepertinya menyakitkan buat engkau, Tuhan tahu kok. Kalau diputus pacar itu sakitnya di mana dia tahu. Di sini nih loh sakitnya. Tapi apapun keputusan Allah, pastikan bahwa Allah itu baik. Segala rancangannya baik. Sehingga engkau gak akan punya salah persepsi. Ketika engkau diputus sama pacarmu, saudara harus berkata, puji Tuhan, haleluya, putus sekarang daripada putus setelah menikah. Cuma sih Tuhan, hal inilah yang kita harus sadari, apapun keadaannya, Tuhan itu baik. Lalu yang berikutnya, bahwa Allah itu setia. Allah setia artinya Allah tidak pernah tinggalkan kita. Bahkan dia berkata, sekali-kali aku tidak akan pernah tinggalkan engkau. Jadi kalau kita mungkin sepertinya sedang sendirian, Allah sebenarnya tahu persis keadaanmu. Dia selalu akan memberikan penghiburan buat engkau. Dia selalu ada buat engkau. Asalkan engkau mau menyambut dia, asalkan engkau mau melibatkan dia, maka Allah yang setia itu akan selalu ada buat engkau. Ketika engkau sedang sakit di rumah, sebut nama Yesus. Dia akan hadir, menjamahmu, menyembuhkan engkau. Ketika engkau sedang susah, ketika engkau sedang pusing menghadapi hari-hari ini, janjinya adalah, marilah datang kepadaku engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya kalau kita sedang punya beban yang berat, gak perlu kita bingung kemana kita harus cari solusi. Datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan kelegaan buat kita. Allah itu setia. Senantiasa menyertai kita. Senantiasa akan menuntun langkah kaki kita menuju kepada langkah kaki yang benar tentunya. Karena Yesus sendiri berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada orang lain akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya bahwa ketika kita sadar bahwa Allah kita adalah Allah yang baik, kita nggak akan salah persepsi kalau terjadi sesuatu yang mungkin nggak baik menurut ukuran kita, manusia. Sebab baiknya Allah itu, dia sempurna. Dia tahu rancangannya itu baik untuk masa depan. Satu ketika ada sebuah keluarga ini sedang berduka cita. Kenapa keluarga ini berduka cita? Karena mamahnya ini yang mereka kasihi itu dipanggil Tuhan. Tapi ada berkat yang luar biasa di situ ketika mamahnya dipanggil Tuhan. Ketika mamahnya sedang kritis di rumah sakit, dia panggil anaknya. Dia cuma punya 2 anak laki-laki. Anak laki-laki ini gak pernah akur. Gak pernah saling bertegur sapa. Gak pernah saling tersenyum. Gak pernah saling berdua. Saling berantem. Bahkan sempat satu peristiwa mereka saling gontok-gontokan. Tapi setelah mamanya ini meninggal, itu justru mempersatukan mereka. Mamanya punya pesan. Mama punya pesan satu. Tolong ya, kalian ini hidup rukun. Karena kalian ini di dunia ini hanya saudaramu berdua ini. Harus rukun ya, janji sama mama ya. Sama yang satunya lagi janji sama mama ya. Karena yang namanya di rumah sakit mamanya kritis. Maka anak-anaknya akan berkata, ya ma. Saudara tahu, ketika orang berjanji kepada orang yang mau meninggal, biasanya
ketika orang itu meninggal, maka akan sangat takut untuk tidak memenuhi janjinya itu. Akhirnya melewati peristiwa duka cita mamahnya meninggal, tapi kedua anaknya jadi rukun. Mereka saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Kenapa? Karena mereka mengingat pesan mama. Artinya begini, mungkin Tuhan adakan satu peristiwa yang gak enak buat daging kita. Tapi Tuhan punya rencana yang lengkap untuk masa depan kita. Dia tahu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu apapun yang kita alami hari-hari ini, dalam suasana pandemi tentu ada banyak hal yang kita enggak suka, enggak nyaman begitu. Tapi percaya Allah itu setia. Tidak pernah tinggalkan engkau. Allah itu baik, sempurna rancangannya. Artinya enggak akan mungkin engkau ini dibiarkan tergeletak. Enggak akan mungkin kau dibiarkan kelaparan. Sebab apa? Janji Tuhan akan memberkati umatnya. Yang setuju katakan amin. Terima kasih Tuhan. Setelah yang pertama, Daud ini punya pesan supaya anaknya Salomo ini mengenal Allah dengan benar. Tentu ada banyak karakter Allah yang gak mungkin saya sampaikan dalam waktu yang relatif singkat. Tapi paling tidak engkau tahu bahwa Allah itu baik, Allah itu setia, Allah itu kekal. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan pernah membuat mujizat, Allah sekarang juga sanggup melakukan mujizat. Allah hari esok pun juga akan sanggup melakukan mujizat. Jadi percaya mujizatnya masih tersedia buat saudara. Yang sakit pasti akan disembuhkan. Yang susah akan dihiburkan. Yang punya beban berat akan diberikan kelegaan dalam beban beratmu. Dan kalau engkau sedang mencari jalan buntu, sepertinya semua pintu-pintu tertutup buat engkau, Tuhan akan membuat jalan. Coba ada satu pujian, Dia buka jalan saat tiada jalan. Artinya saat secara manusia kita enggak ada jalan, Tuhan akan membuat jalan dalam hidupmu. Tuhan akan membukakan pintu-pintu terbuka buat engkau. Kalau pintu sudah dibukakan buat engkau, tidak ada kuasa yang sanggup menutupnya. Yang kedua yang saya ingin bagi kepada saudara pada siang hari ini adalah, kalau kita sudah mengenal Allah, kita harus punya pengalaman pribadi dengan Allah. Yang kita sering kenal dengan namanya mengalami Tuhan. Apa itu mengalami Tuhan? Merasakan sendiri campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Merasakan sendiri mujizat Allah terjadi dalam hidup kita. Merasakan sendiri pertolongan Allah yang ajaib dalam kehidupan kita. Daud ketika menghadapi Goliat, dia enggak akan gentar menghadapi Goliat yang raksasa itu. Sebab apa? Dia punya pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Alkitab kita menuliskan, ketika ada singa, ketika ada beruang hendak memangsa kambing domba gembalaannya ini, maka dia lawan semua binatang buas itu, dan Tuhan memberikan kemenangan buat Daud. Lewat pengalaman itu, singa aja dia bisa habisin, beruang yang segede itu dia bisa habisin, apalagi raksasa. Raksasa Goliat. Kalau Tuhan di pihak kita, nggak ada sesuatu yang akan bisa menghancurkan kehidupan kita. Nah, hal yang demikian ini perlu kita alami. Oleh sebab itu, jangan puas hanya kata orang. Kata orang Tuhan itu baik. Kata Pak Wawan, Tuhan itu setia. Kata Pak Wawan, Tuhan itu rancangannya sempurna. Jangan hanya berhenti pada kata orang, tapi izinkan kau mengalami pengalaman pribadi. Dan pengalaman demi pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, engkau harus punya agenda khusus untuk menyimpan file itu. Jangan pernah lupakan. Sebab pengalaman itu akan membuat engkau makin percaya bahwa Allahmu itu adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan tentu punya pergumulan sendiri. Jadi yang punya pergumulan enggak cuma jemaat loh. Enggak cuma singer yang punya pergumulan. Enggak cuma pemain musik yang punya pergumulan. Pendeta pun juga punya pergumulan saudara. Sebab apa? Pendeta juga manusia. Nah, ketika saya punya pergumulan, saya ini ingat terus apa yang Tuhan pernah lakukan sepanjang umur hidup saya. Baik semasa saya kuliah ditolong Tuhan,
Baik semasa saya cari kerjaan ditolong Tuhan. Saudara, banyak orang kan kalau mau cari pekerjaan itu kan ngelamar sana sini ngasih Tuhan. Saya waktu itu ketika kerja sekuler, ada sesuatu yang sepertinya ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Satu ketika tetangga saya ini meninggal. Nah ketika tetangga saya meninggal, maka biasa kan orang kampung itu melayat di sana. Nah ketika papi saya almarhum itu melayat ke situ, hanya tinggal satu kursi ada di situ. Dia duduk di situ. Nah setelah dia duduk di situ biasanya kan buka pembicaraan. Ngobrol supaya bisa hangat sama dengan tetangga. Nah ketika si om itu bertanya sama papi saya almarhum, biasa pertanyaan klasik, anaknya berapa, anaknya sudah kuliah atau belum, anaknya sudah menikah atau belum, kalau anaknya menikah punya anak berapa, itu pertanyaan klasik. Nah si om ini bertanya, anaknya berapa? Papi saya jawab, anak saya 3. Yang satu sudah kerja, yang satu ini baru lulus katanya. Lulus dari mana? Dari arsitektur Atmajaya Yogyakarta. Sudah kerja? Belum. Ini baru mau cari kerjaan. Tapi enggak tahu mau ngelamar di mana, anak saya juga enggak pernah cerita sama saya. Kalau anaknya belum kerja, besok suruh datang ke kantor saya. Saya akan kenalkan sama teman saya yang konsultan arsitek, pasti akan diterima kerja di situ katanya. Dia seorang kontraktor. Lalu kemudian besoknya saya datang. Saya kenalan, om ini saya Wawan, saya lulus arsitektur pengen kerja. Oh ya, nyo ikut sama om. Saya ikut sama om ini, datang ke satu kantor begitu Sengasiton. Di situ ada konsultan perencana, dunia arsitek juga, saya dikenalkan. Dia cuma berkata begini, titip ya, supaya keponakan saya ini bisa kerja di sini. Oh ya, akhirnya diterima. Enggak pakai lamaran, enggak pakai ini itu, langsung kerja. Tuhan, saya melihat campur tangan Tuhan begitu luar biasa. Persoalan-persoalan dalam kehidupan ini, ketika saudara menikah, hai jomblo-jomblo yang belum menikah, saya mungkin berpikir besok kalau menikah enggak ada persoalan. Saudara, ketika engkau menikah, justru ada persoalan yang baru. Tuhan, bagaimana engkau harus menafkahi istrimu, engkau bisa memelihara anak-anakmu. Yang namanya punya anak pertama itu pergumulannya sangat luar biasa loh saudara. Bagaimana malam harus melek-melek untuk jagain supaya susunya setiap 2 jam ini enggak terlambat. Tuhan. Nah, persoalan-persoalan selalu ada. Tapi lewat pengalaman saya bersama dengan Tuhan, dia enggak pernah tinggalkan saya. Sekalipun secara manusia enggak ada jalan keluar, tapi saya percaya bahwa Tuhan enggak pernah tinggalkan saya. Tuhan pasti tolong dan pertolongannya tepat pada waktunya. Itu yang membuat ketika saya mempunyai pergumulan, enggak pernah takut, enggak pernah gentar. Kenapa? Karena saya punya Allah yang luar biasa. Asal saya ada di jalurnya Tuhan, asal saya berdiri di jalan yang benar, Tuhan pasti tolong saya. Oleh sebab itulah pengalaman itu perlu. Ketika engkau pernah ditolong Tuhan, catat baik-baik itu. Jangan pernah lupakan. Ketika engkau pernah mengalami mujizat, catat baik-baik itu. Jangan pernah engkau lupakan. Sebab itu yang membuat engkau makin mantap di dalam Tuhan. Yang ketiga atau yang terakhir. Apa yang kita bisa lihat dari ayat ini? Ayat ini berkata demikian. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Saudara, ternyata bukan hanya cuman mengenal Allah, tapi Tuhan ingin supaya kita ini beribadah kepadanya. Daud punya pesan supaya Salomo bukan cuma mengenal Allah, bukan cuma punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, tapi Salomo nantinya akan beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Kalau saudara googling,
apa sih arti ibadah? Ibadah itu adalah pemujaan kita kepada Allah. Pemujaan kita kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah, kesiapan kita untuk melakukan perintah-perintahnya, itu namanya ibadah. Nah, oleh sebab itu, pada zaman dulu nih, ada banyak orang ini memuja, bukan muja kepada Allah, tapi muja kepada dewa-dewa. Sehingga pemujaannya kepada dewa-dewa inilah yang membuat mereka ini enggak mengalami sesuatu yang seharusnya mereka alami ketika mereka menyembah kepada Tuhan. Saya kasih Tuhan, saya harus ingat bahwa yang namanya Lucifer itu adalah malaikat Tuhan yang dicampakkan di dunia ini. Kenapa? Karena dia ingin mencuri kemuliaan Allah. Dia kepengen dipuja, dia kepengen dipuja, dia kepengen disembah. Nah, oleh sebab itulah, maka dicampakkanlah dia di muka bumi ini. Nah, kita tahu bahwa iblis itu pun juga suka disembah, suka dipuja. Kalau saudara mungkin datang kepada pohon yang besar, saudara puja di situ setiap hari, setiap mungkin malam Jumat Kliwon kah, Selasa Wage kah, sehingga ada pemujaan di situ, maka roh itu akan masuk di situ dan engkau akan memuja yang namanya roh kegelapan ini. Ketika engkau mungkin ketemu dengan patung yang besar begitu, lalu engkau memuja begitu setiap waktu, maka roh itu pun juga bisa masuk di sana dan engkau memuja kepada pujaan yang salah. Daud pesankan wanti-wanti kepada anaknya Salomo, bukan cuma mengenal Allah dengan benar, beribadahlah, pujalah Tuhan itu, sembahlah Tuhan itu, dan siaplah engkau mengabdi kepada Tuhan itu. Nah, oleh sebab itulah kita harus yakini bahwa Tuhan itu suka disembah. Kita harus beribadah, itu artinya kita harus menyembah Tuhan. Kita harus menyembah Tuhan dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Apa artinya tulus ikhlas dan rela hati? Artinya kita ini menyembahnya ini dengan sungguh-sungguh. Nah, oleh sebab itulah kita harus yakini dan sadari bahwa ketika kita ini sudah mengenal Tuhan, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, yuk kita beribadah kepada Tuhan. Sembah Dia, puja Dia, agungkan Dia, tinggikan Dia. Sebab Dia akan bisa berkarya dalam hidupmu. Sehingga satu ayat Alkitab kita mengatakan bahwa Allah akan turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Artinya bahwa Allah akan mendatangkan kebaikan ketika engkau ini melibatkan Allah dalam karyamu. Ketika engkau menyembah Tuhan, memuja Tuhan, dan siap mengabdi kepada Tuhan, artinya siap untuk menyenangkan hatinya Tuhan, maka kemuliaan demi kemuliaan akan terjadi dalam hidupmu. Oleh sebab itulah, pesan singkat pada saat sekarang ini, Tuhan ingin supaya kita semua sadar bahwa mengenal Tuhan itu penting. Yang kedua, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan itu harus senantiasa diingat. Dan yang ketiga, kita harus beribadah kepada Dia dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Artinya dengan sungguh-sungguh kita beribadah. Karena ada banyak orang beribadah tapi beribadah fisiknya, tapi pikirannya jalan-jalan. Biasa kan ibadah di gereja, tapi pikirannya ini ketika mendengarkan khotbah, nanti habis ibadah makan di mana ya? Makan pecel kah? Makan tengkleng kah? Makan gudeg kah? Makan soto kah? Saya yang dipikir di sini adalah makanan. Orang Jawa bilang madang, madang, madang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tapi ketika kita ini eksis ada di satu gereja beribadah, yuk kita pikiran kita juga ibadah, hati kita juga ibadah. Hati kita dengan senang hati kita beribadah. Ketika memuji Tuhan, yuk kita memuji Tuhan sekalipun saudara di rumah masing-masing. Kalau ada pujian, yuk kita memujikan dengan sungguh-sungguh. Saudara maaf, ketika saudara ibadah di rumah, jangan biasakan ketika saudara ibadah ngedep kopi.
Ketika ibadah ngedep pisang goreng. Ketika ibadah ada kacang goreng di situ. Manakala engkau memuji Tuhan, engkau minum. Manakala engkau memuji Tuhan, rasanya kepengen camil-camil, pisang goreng dicamil dengan Tuhan. Sehingga sepertinya engkau enggak kusuk, enggak sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Gagal ibadahmu. Sepertinya engkau menyembah Tuhan, sepertinya engkau ibadah kepada Tuhan, tapi gagal ibadahmu. Oleh sebab itu, sekalipun di rumah, seriuslah, sungguh-sungguhlah, simak firman Tuhan, ikuti pujian dengan baik, ikuti penyembahan dengan baik. Karena dalam pandemi ini enggak boleh lama-lama kok, maksimal 1,5 pasti lebih daripada 1 jam. Saya percaya renungan sederhana pada siang hari ini akan memberkati kita semuanya. Mari pemain musik silakan menempatkan diri. Kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan menaikkan satu pujian terlebih dahulu. Makasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hinarala makabayas. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari siapkan hati kita lebih sungguh-sungguh lagi, kita pujikan pujian ini. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu. Sekali lagi, sudah persiapkan anggur dan roti perjamuan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang menyembahmu. Sekali lagi terus kita sembah Dia. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari sembah Dia sama-sama. Ya rarala makabayasya, Himaka bayasya kapayarala makabayasya kapatayaralama. Oh, haleluya. Sikimana ramaya syanda. Oh, ya rama 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 kabayasya rama
Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu saat ini. Firman yang mengingatkan kami akan pesan penting dari seorang raja yang sangat terkenal, yaitu Raja Daud. Kunci rahasia keberhasilan, kesuksesan Raja Daud, karena dia mengenal Allah dengan benar. Sehingga sebelum dia meninggal dunia, dia pesankan pesan ini kepada anaknya Salomo. Sebagai generasi penerusnya, dia berpesan, kenalah Allahnya ayahmu. Pengenalan akan terasa lengkap ketika kita bukan hanya kata orang saja, tapi punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Sebagaimana Daud ketika pernah ditolong Tuhan dalam menghadapi singa dan beruang yang hendak menghabisi kambing domba peliharaannya. Pengalaman kemenangan menghadapi beruang dan singa itu merupakan pengalaman pribadi, disertai, ditolong oleh Tuhan. Oleh sebab itu manakala orang-orang Israel takut dan gentar menghadapi raksasa Goliat, Daud yang walaupun dia kecil perawakannya namun tidak pernah takut dan gentar menghadapi Goliat sebab dia punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Kami juga sadari Bapa, betapa pentingnya kami harus beribadah. Sebab arti ibadah itu adalah pemujaan, penyembahan kepada Allah. Pengabdian kepada Allah, kesiapan untuk melakukan segala perintahnya, itulah ibadah. Oleh sebab itu kami bukan hanya sebagai orang yang mengenal Allah, bukan cuma seorang yang pernah ditolong oleh Tuhan, tapi kami harus senantiasa memuja Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan siap mengabdi menyenangkan hati Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami masing-masing pada saat sekarang ini Bapa. Bila firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, firman-Mu akan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dengan berdiri atas kebenaran firman-Mu pada siang hari ini Bapa, kami rindu masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Perjamuan yang mengingatkan kami akan kasih-Mu yang sempurna tiada tara. Engkau rela mati di kayu salib untuk kami bisa menikmati keselamatan, pemulihan, menikmati berkat-berkat ilahi. Makasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari sucikan, kuduskan perjamuan kudus yang sudah kami persiapkan ini. Bila perjamuan kudus yang roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah Kristus yang hendak manunggal, yang sudah manunggal dalam kehidupan kami. Senantiasa kami peringati ini supaya kami senantiasa sadar bahwa Allah itu sesungguhnya ada dalam kehidupan kami. Sesungguhnya selalu ada buat kami. Makasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut perjamuan kudus-Mu pada saat sekarang ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat roti tinggi-tinggi dengan tangan kanan kita. Hinaralama kapataya siakapataya ralama kapataya siakapataya ralama kapa. Hinaralama kapaya siakapataya ralama kapa. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, lalu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatanlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang di tangan kanan kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Kita taruh tangan kiri kita di dada kita masing-masing. Rasakan nafas, detak jantung yang boleh ada. Itu pemberian daripada Tuhan. Begitu indahnya alam menyertai kita. Hinaralama kapataya siakapataya ralama kapaya siakapataya ralama kapa. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan.
Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang di tangan kanan kita ini merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Jadilah umat yang bisa berterima kasih. Dia rela turun ke dunia. Dia rela disiksa. Dia rela dicemooh. Dia rela disalibkan. Bahkan dia rela mati. Supaya engkau bisa menikmati kehidupan yang kekal. Supaya engkau bisa mengalami pemulihan demi pemulihan. Supaya engkau bisa mengalami yang namanya kasih setia Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Bapa. Naramaya sandaramo Kinaramaya se. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh terima kasih Bapa, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Oh ya Rama kabaya siande, kima kabaya sianda ya Rama. Haleluya, haleluya. Ya Rama kabaya sianda, terima kasih Tuhan. Manakala kami sakit Engkau datang menyembuhkan. Manakala kami susah Engkau datang memberikan penghiburan. Manakala kami sedang ada dalam kelemahan Engkau datang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Manakala kami sedang berbeban berat Engkau datang memberikan kelegaan dalam beban berat kami. Oh terima kasih Engkau Bapa yang baik. Engkau selalu setia, selalu ada dalam hidup kami. Bahkan Kau turut bekerja mendatangi kebaikan dalam kehidupan kami. Oh terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekasih Tuhan, kesempatan sekarang ini saya rindu berdoa buat jemaat yang ada di rumah. Secara pasti saya nggak tahu persis apa keadaanmu. Tapi yang saya tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Kalau ada yang sedang sakit, yuk angkat tanganmu, saya akan berdoa buat engkau. Bapa yang baik, engkau jamah jemaatmu yang sedang sakit di rumah, atau mungkin sedang di rumah sakit, atau mungkin sedang isolasi mandiri, atau mungkin sedang mengalami pemulihan dalam hidupnya. Jamah dia, sembuhkan dia, pulihkan dia. Sebab pilul-pilul darah Yesus menyembuhkan mereka. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya mujizat terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Bapa, buat jemaatmu yang sedang membutuhkan pekerjaan. Dalam nama Yesus Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang Maha Kuasa sanggup memberikan pekerjaan buat mereka. Kalau ada yang mereka sedang terhimpit beban berat dalam hidup mereka, tolong nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan. Sehingga karya ajaib daripada Tuhan akan menjamah mereka, akan melawat mereka, akan menolong mereka. Sebab Engkau adalah Allah yang dahsyat. Kalau di antara mereka ada yang sedang
kesulitan keuangan. Dalam nama Yesus, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Apapun kebutuhanmu, Tuhan akan sanggup memenuhinya. Akan mencukupinya, sebab Allah dahsyat, Allah ajaib. Kalau Allah sudah menolong yang lain, Allah juga akan menolong engkau. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi, mujizat keuangan terjadi. Dalam nama Yesus, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kirarara makapaya sianara. Kirarara makapaya. Kinarala makapaya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Sungguh-sungguh lagi katakan sama-sama. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Sekali lagi, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Yang diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selama sudah nggak bisa beribadah secara langsung, Betani Klaten akan mengadakan ibadah online setiap jam 5 sore. Jadi setiap hari Minggu jam 5 sore, jangan kemana-mana, pastikan ada di channel YouTube, sudah akan bisa ikuti ibadah online Gereja Betani Klaten. Baik, mari kita akhiri ibadah kita pada saat sekarang ini. Mbak Emma akan naikkan satu pujian, nanti bukikan doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita akan akhiri ibadah saat ini. Saudara, mari kita mengangkat tangan kita. Kita percaya bahwa Tuhan kita yang luar biasa menyertai, memberkati setiap kita. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam perluanku. Puji syukur kami naikkan bagimu ya Tuhan, Engkau Allah yang sudah memberkati kami dalam sepanjang hari, Engkau Allah yang selalu ada buat kami. Terima kasih buat lawatan firman-Mu yang sudah memberkati kami pada hari ini. Biarlah firman-Mu itu akan berakar berbuah dan kami dapat melakukan seturut dengan firman dan kehendak-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta David Kurniawan yang sudah menyampaikan pesan isi hati-Mu. Mari Bapak, Engkau memberkati akan kesehatan, kekuatan yang selalu baru, hikmat, wahyuan dari surgawi, urapan dari tempat yang maha tinggi, tanda-tanda heran selalu menyertai dimanapun Engkau utus hamba-Mu ini, biar nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati akan pelayanannya, bahkan terlebih pengembalaannya di kota
Klaten di Betani Klaten ini, biarlah Tuhan Engkau memberkati visi misi hamba-Mu yang setia ini. Engkau memberkati akan istri dan anak-anaknya, Engkau pakai keluarga ini untuk menjadi berkat dan menjadi saksi-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang hari ini sudah melayani pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati apapun yang mereka lakukan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini pada hari ini, baik itu yang di atas mimbar maupun di bawah mimbar. Engkau memberkati kesehatan, kekuatan yang selalu baru, hikmat-Mu turun atas mereka semua. Engkau menjawab pribadi lepas pribadi apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini. Engkau Allah yang akan mencukupkan kebutuhan mereka. Terlebih Engkau memberkati kesehatan mereka, jauhkan mereka dari virus corona yang mewabah saat ini. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang melakukan ibadah online. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kesehatan, kekuatan yang selalu baru, hikmat-Mu turun atas mereka. Berkati apapun yang sudah mereka tabur untuk pekerjaan Tuhan, bahkan mereka yang sudah mengembalikan persembahan persepuluhan, persembahan apapun juga untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, kembalikan berlipat kali ganda apa yang sudah mereka tabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati akan pekerjaan usaha rumah tangga, dan apapun yang dikerjakan dengan tangan mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, Engkau tahu keberadaan jemaat-Mu saat ini, biarlah pergumulan pribadi lepas pribadi Engkau akan menjawabnya dan memberi jalan keluar. Berkati kesehatan mereka, jauhkan mereka dari virus corona yang mewabah saat ini. Berikan kekuatan yang selalu baru untuk menapaki kehidupan di hari-hari yang semakin sulit ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat negeri tercinta, negeri Indonesia. Kami rindukan lawatan-Mu, Indonesia butuh jamahan-Mu, Indonesia butuh curahan-Mu. Selamatkan Indonesia, itulah kerinduan kami, itulah doa kami. Kami lepaskan shalom untuk Indonesia, berkati presiden, wakil presiden, aparat pemerintahan dan tingkat pusat sampai tingkat yang rendah, taruh roh yang takut atas mereka. Supaya apa yang mereka ambil keputusan bukan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan rakyat bersama. Kami rindu lalukan virus corona yang mewabah saat ini dari kota kami, dari bangsa kami, supaya kami boleh beribadah, bekerja, beraktivitas, bahkan belajar secara online. Biarlah kaki diam-Mu tetap tinggal di negeri kami sehingga hujan keselamatan milik bangsa kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kasih Tuhan, mari kita buka hati kita, mengangkat kedua belah tangan kita, menyongsong berkat yang datang pada Bapa di surga. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada setiap umat yang setia. Baik mereka yang setia beribadah, setia melayani, setia mengembalikan milik Tuhan dalam persembahan persepuluhan, setia dalam menabur dan berkorban buat pekerjaan Tuhan, setia dalam menjadi saksi Kristus di tengah-tengah masyarakat dan membawa jiwa-jiwa ke rumah Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, segala jerihlah persekutuanmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Oleh sebab itu kasih Tuhan dalam nama Yesus, diberkatilah engkau, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah studimu, baik engkau masih studi, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa depanmu. Sebab Tuhan pasti memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Allah akan angkat kau naik dan tidak pernah menjadi turun. Allah akan membukakan tingkap-tingkap langit berkat tercurah dalam hidupmu. Allah akan kembalikan berlipat-lipat kali ganda atas apa yang pernah kau tabur untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan Allah akan senantiasa berikan pagar perlindungan seumur hidupmu, sehingga apa yang kau kerjakan akan dibuat oleh Allah berhasil dan beruntung. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat-berkat surgawi, berkat kesehatan, kelimpahan, damai sejahtera, sukacita dan kemenangan yang tercurah dalam nama Bapa, lewat cinta kasih Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan manis dengan Roh Kudus akan senantiasa menyertai, melindungi, memberkati saudara semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom lehaverin. Shalom lehaverin, shalom, shalom, lehit rayon, shalom, shalom. Sekali lagi.
Mari sama-sama katakan Shalom lehaveri, Shalom lehaveri, Shalom, Shalom, lehit raya, lehit raya, Shalom, katakan Shalom, Shalom, katakan Shalom, Shalom, Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.